Halo Soda Gembira, Sobat Data Kagem Blitar Raya. Jumpa lagi bersama saya Kang Kem, host podcast Kicau Penari Ribon BPS Kota Blitar. Podcast yang ngebahas angka menjadi lebih bermakna. Sebelum kita mulai, kita kasih pantun dulu ya. Masih kecil, janganlah banyak pacaran. Cakep. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Argini. Ngobrolin data tentang PDRB pengeluaran. Salai. Uangnya mengalir kemana? Yuhu. Pada episode sebelumnya, kita membahas PDRB dari sisi produksi yang terbagi menjadi 17 kategori lapangan usaha. Pada episode kita kali ini, kita akan membahas PDRB dari sisi pengeluaran yang terbagi menjadi 4 komponen utama. Nah, apa saja komponen utamanya? Untuk membahas misteri ini, kita akan mengundang bintang tamu kita yang tentunya kompeten dan mumpuni. Mari kita sambut bintang tamu kita. Beri aplaus untuk Mbak Tania dan Mbak Mutiara. Yeay! Selamat datang Mbak Tania, Mbak Mutiara. Kita kasih salam dulu untuk Soda Gembira. Halo Soda Gembira. Halo, Soda Gembira. Mari Mbak, silahkan duduk. Siap. Gimana kabarnya Mbak Tania, Mbak Mutiara hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat Kang Kem. Ngomongin 4 komponen dari PDRB pengeluaran ini, itu apa saja ya Mbak? Minta tolong dijelaskan mungkin. Kang Kem, maaf sebelum dijelaskan, ada yang kurang kan? Oh iya, aku tahu nih. Asisten. Oke, siap. Terima kasih ya. Terima kasih Kang Yun. Monggo, mungkin Iya. disambung. Jadi sebelum kita membahas terkait 4 komponen PDRB pengeluaran, kita akan bahas perbedaan dulu nih Kang terkait PDRB dari sisi pengeluaran dan dari sisi produksi ya. Nah, kalau PDRB dari sisi pengeluaran itu menghitung total ekonomi dari siapa yang membelanjakan, ya, dari siapa yang membelanjakan. Jadi bahasa gampangnya itu uang itu dibelanjakan kemana sih gitu ya dalam perekonomian. Berbeda dengan PDRB berdasarkan produksi gitu, dimana ekonomi itu bisa dilihat dari siapa yang menghasilkan. Jadi siapa yang menghasilkan barang dan jasa itu. Dengan kata lain, ekonomi itu dihitung berdasarkan nilai tambah dari semua sektor usaha dan setiap sektor usaha. Ya, jadi Kang Kem, kalau PDRB pengeluaran itu fokusnya bukan ke produksi barangnya, tapi kemana uang itu dibelanjakan. Tepat sekali Mbak Mutiara. Ya ini juga Mbak Mutiara ini sebagai salah satu penghitung PDRB juga loh Kang Kem yang dari sektor dari sisi pengeluaran. Ya, mungkin Mbak Mutiara bisa menjelaskan nih PDRB dari sisi pengeluaran tadi terdiri dari 4 komponen itu apa aja? Ya, jadi komponen pertama dan yang biasanya paling besar itu Kang, itu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Berarti pengeluaran masyarakat sehari-hari gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi mulai dari belanja makanan, kemudian untuk pendidikan, transportasi, kesehatan, internet, sampai urusan ngopi lah. Ya. Berarti itu setiap kali kita check out belanja online itu termasuk menggerakkan ekonomi juga berarti ya? Ya, betul sekali ya. Karena ketika masyarakat aktif belanja, permintaan barang dan jasa itu juga semakin meningkat. Dan di Kota Blitar sendiri itu konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang pertama dari struktur perekonomian Kota Blitar, yaitu sekitar 67% atau lebih dari 2/3 PDRB Kota Blitar ini berasal dari konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan tahun 2025 sebesar 5,16%. 5,16%. Ya. Jadi selain masyarakat, Kang, pemerintah juga punya pengeluaran, diantaranya untuk pembangunan fasilitas umum, kemudian untuk belanja program sosial, kemudian untuk belanja pegawai, belanja modal, dan lain-lain. Tapi di tahun 2025 ini Kang, untuk belanja pemerintah itu pertumbuhannya sedikit melambat dibanding tahun 2024. Kok bisa melambat ya Mbak? Kan di 2025 ini ada program MBG kan yang dimulai 2000. Iya, benar sekali Kang Kem. Jadi memang program MBG makan bergizi gratis ya Kang Kem. Ini memang dapat mendorong pertumbuhan dari sisi konsumsi pemerintah gitu ya. Tetapi karena komponen pengeluaran ini tidak hanya PKP saja gitu ya, dan dari PKP ini tidak hanya dilihat dari program MBG aja, tentu saja banyak sekali ya tadi disebutkan belanja
pegawai, belanja sosial dan lain-lain itu, sehingga adanya program MBG ini belum terlalu berdampak gitu ya, belum terlalu bisa menahan perlambatan dari komponen pengeluaran pemerintah. Nah, kalau pada tahun 2025 ini komponen apa Mbak yang tumbuh paling tinggi Mbak? Sebelum ke komponen yang pertumbuhannya paling tinggi Kang, Ya. di sini tuh ada juga yang namanya komponen pembentukan modal tetap bruto. Sudah singkat PMTB ya. Ya, PMTB, disingkat ya. PMTB. Jadi pada tahun 2025 ini Kang, PMTB itu mengalami pertumbuhan sebesar 5,18%. 5,18%. Ya, salah satu komponen dari PMTB ini ada investasi. Nah, investasi itu tercermin dengan adanya pembangunan gedung, kemudian pembelian mesin, peralatan maupun infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi di masa depan. Ketika investasi meningkat dan pembangunan itu berjalan, maka peluang kerja dan aktivitas ekonomi itu juga semakin berkembang. Terus kemudian yang paling tinggi ya, komponen yang tumbuh paling tinggi di tahun 2025 itu adalah komponen lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau disingkat LNPRT. NPRT ya. Ya, pada tahun 2025 LNPRT tumbuh sebesar 7,32%. 7,23. 32. Tumbuh paling tinggi ya. Ya. Kondisi itu didorong oleh aktivitas organisasi keagamaan dan bertambahnya kegiatan organisasi kemasyarakatan. Mungkin ada yang bertanya nih, mengapa ya kita perlu mengetahui struktur PDRB menurut pengeluaran? Jawabannya sederhana Kang Kem. Karena data ini membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Juga pelaku usaha gitu ya, juga bisa melihat peluang pasar yang sedang berkembang. Sementara untuk masyarakat ini dapat memahami kondisi ekonomi suatu daerah secara lebih objektif berdasarkan data resmi. Dengan kata lain, data PDRB bukan hanya sekedar angka, tetapi gambaran tentang bagaimana aktivitas ekonomi kita berlangsung setiap hari. Sahabat data, itulah gambaran singkat PDRB menurut dari sisi pengeluaran Kota Blitar tahun 2025. Dari sini kita belajar bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar tumbuh mencapai 5,31% dengan pertumbuhan tertinggi tadi dari komponen konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, yaitu sebesar 7,32%. Semoga melalui podcast ini, statistik menjadi mudah dipahami dan semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya, Kang Kem, pamit undur diri. Terima kasih kepada narasumber kita, Mbak Tania, Mbak Mutiara, atas ilmu dan pencerahannya bagi kita semua, sehingga kita menjadi lebih paham nih tentang PDRB dari sisi pengeluaran. Oke, terima kasih. Kita sapa dulu. Sobat Sudah Gembira. Halo, Sudah Gembira. Sampai jumpa lagi. Iwak sepat, iwak lele. Tetap semangat, Le. Dadah.